Hari ini kita akan belajar tentang hipotesis penelitian. Jadi teman-teman sekalian kan sudah menyusun bab 3 ya, dimulai dari kerangka konsep, kemudian sudah mendefinisi operasionalkan konsep-konsep tadi. Maka nanti kalau konsep sudah didefinisi operasionalkan menjadi variabel yang dapat diukur dan memiliki nilai, maka kita kemudian akan membuat hipotesis. Telah diketahui sebelumnya, hipotesis adalah dugaan penelitian yang sifatnya sementara, yang menghubungkan antara variabel penelitian. Ya, dikatakan variabel karena konsep yang tadi sudah kita hubungkan di kerangka konsep, sudah kita operasionalkan bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana variasi nilainya di definisi operasional. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada kata hipo dan kata tesis. Hipo artinya di bawah, tesis artinya dugaan atau pendapat. Ya. Pendapat yang masih di bawah artinya pendapat yang sifatnya masih sementara, dugaan sementara. Ya, saya jelaskan hipotesis adalah dugaan sementara milik peneliti. Kenapa milik peneliti? Karena hipotesis antara satu penelitian tentu bisa berbeda dengan penelitian lain. Walaupun sama-sama menghubungkan hubungan antara kasupan kopi dengan hipertensi misalnya ya, tapi mungkin antara satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa berbeda cara ukurnya. Penelitian kita untuk menilai asupan kopi bisa kita lihat dari jumlah cangkir kopi per hari misalnya. Tapi penelitian lain menilai konsumsi kopi bisa dinilai dari jumlah gram kopi, bubuk kopi yang diminum misalnya ya, dan lain-lain. Aktivitas fisik kita nilai dengan cara wawancara, menggunakan kuesioner. Tapi bisa juga peneliti lain walaupun sama-sama mengukur aktivitas fisik, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan cara menghitung jumlah langkah menggunakan pedometer. Atau dengan cara observasi aktivitas fisik. Nah, itulah mengapa hipotesis merupakan dugaan sementara milik peneliti. Kenapa? Karena dengan dia mendefinisi operasionalkan konsep-konsep yang ada di kerangka konsep, dengan definisi operasional, maka secara otomatis konsep tadi akan menjadi lebih operasional sesuai dengan tujuan penelitian dia. Oke. Nah, selalu kita kembali pada siklus empirik, bahwasanya penelitian itu berangkat dari teori. Teori yang berkembang di dunia yang kamu cari dari buku, dari jurnal penelitian, semuanya mengatakan teori-teori yang meneliti tentang masalah kita. Tentang hipertensi misalnya, sudah banyak teori tentang hipertensi. Banyak penelitian yang menghubungkan faktor-faktor terkait dengan hipertensi. Tapi faktor-faktor yang diteliti pada penelitian lain, walaupun sama-sama meneliti faktor yang sama-sama meneliti asupan, sama-sama meneliti aktivitas fisik, sama-sama meneliti persen lemak tubuh terhadap hipertensi misalnya. Tapi mungkin cara ukurnya akan berbeda. Hal ini karena ada perbedaan pada definisi operasional. Ya. Sehingga setelah kita berangkat dari teori, dengan cara pikir yang deduktif, kita mendefinisikan teori tadi secara lebih operasional untuk keperluan penelitian kita. Sehingga muncullah hipotesis setelah kita melakukan definisi operasional di bab 3. Ingat bahwasanya kalau dia masih kerangka konsep, maka masih menjelaskan hubungan antar konsep. Hubungan antar konsep disebut dengan preposisi. Masih hubungan antar konsep itu masih milik dunia pengetahuan, belum milik kita. Masih bersifat konseptual, belum spesifik operasional. Ya. Hubungan antara kopi dengan hipertensi, hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi, itu semua masih konsep saja. Tapi kalau kita sudah operasionalkan bagaimana mengukur aktivitas fisik, bagaimana mengukur asupan kopi, dan seterusnya, maka itu sudah menjadi variabel. Nah, hubungan antara variabel tadi kita jadikan sebagai hipotesis. Hipotesis merupakan hubungan antar variabel, antara dua atau lebih variabel. Ya, atau tadi yang sudah dijelaskan, hipotesis merupakan dugaan sementara dari penelitian. Hipotesis baru ditegakkan kalau konsep sudah berubah menjadi variabel. Artinya kalau konsep sudah kita operasionalkan menjadi lebih spesifik dan lebih jelas bagaimana melakukan pengukuran konsep tadi dan hasil ukurnya. Hubungan antara variabel pada hipotesis
adalah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebelumnya telah dijelaskan, ya, hipotesis merupakan dugaan sementara. Yang namanya dugaan sementara artinya bisa berarti betul, bisa berarti salah. Hipotesis yang kita tegakkan bisa berarti terbukti, bisa juga terbukti tidak. Karena merupakan penyataan sementara, atau dengan kata lain hipotesis merupakan intellectual judgment. Pengertian hipotesis dari Kenneth Bailey adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Ya. Walaupun kita sudah menegakkan hipotesis, oh ada hubungan antara asupan energi dengan hipertensi, ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan hipertensi, ada hubungan antara aktivitas fisik dengan hipertensi, tapi semuanya masih praduga. Karena apa? Karena harus dibuktikan kebenarannya. Apakah betul ada hubungan atau tidak? Bagaimana ciri-ciri hipotesis? Yang pertama, hipotesis hendaknya merupakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif artinya deklarasi atau pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Jadi jangan sampai muncul kalimat pertanyaan di hipotesis. Deklaratif artinya pernyataan yang jelas. Dan hipotesis merupakan korelasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Jadi harus menyatakan hubungan. Ada hubungan antara kopi dengan hipertensi. Atau menyatakan adanya perbedaan. Ada perbedaan hipertensi pada mereka yang konsumsi kopi dengan yang tidak konsumsi kopi, misalnya. Karena kalau tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih, itu dikatakan bukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban tentatif. Tentatif itu artinya bisa bersifat yes atau no. Ya, bisa benar, bisa salah. Jadi sebagai peneliti pada saat menyusun atau menegakkan hipotesis, kita masih bersikap netral terhadap hipotesis tadi. Belum tentu mengarah pada kebenaran atau belum tentu hasilnya adalah salah. Jadi masih netral. Dan hipotesis dapat dibuktikan secara empirik. Itulah kenapa hipotesis merupakan hubungan antara variabel. Variabel adalah konsep yang sudah kita definisikan secara operasional yang bisa diukur dan memiliki nilai. Sehingga kita harus melakukan pengukuran dulu. Pengumpulan data baru kita bisa menilai apakah hipotesis kita betul, terbukti atau tidak terbukti. Ya, jadi harus dapat dibuktikan secara empiris. Sudah kita jelaskan? Penelitian itu ada variabel utama. Variabel utama terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Kalau kita ingin meneliti hubungan atau menegakkan hubungan antara asupan kopi dengan hipertensi, maka variabel dependennya adalah hipertensi. Kenapa dikatakan variabel dependen atau kata lainnya adalah variabel tergantung? Karena nilai dari hipertensi, apakah dia bernilai hipertensi atau tidak, sangat tergantung dari nilai dari variabel independennya. Asupan kopi berhubungan dengan hipertensi. Apakah seseorang hipertensi atau tidak pada hipotesis ini dikaitkan atau tergantung dari variabel independennya. Apakah konsumsi kopi atau tidak? Atau apakah konsumsi kopinya tinggi, rendah, atau sedang? Ya, jadi variabel dependen adalah variabel tergantung yang nilainya tergantung dari variabel independennya. Jenis variabel ini bermacam-macam sebenarnya, bukan cuma variabel independen dengan variabel dependen, ada variabel lain. Misalnya variabel pendahulu. Variabel pendahulu adalah variabel yang mendahului variabel independen. Contoh, hubungan antara asupan kopi dengan hipertensi. Variabel dependennya adalah hipertensi, variabel independennya adalah konsumsi kopi. Ternyata yang membuat responden atau masyarakat tinggi konsumsi kopi, ada variabel lain, ada faktor lain yang mendahului. Kenapa konsumsi kopi bisa tinggi? Oh, karena adanya online ordering misalnya ya, food ordering secara online yang membuat orang tinggi konsumsi kopi. Ya, ada variabel perilaku yang mendahului tingginya konsumsi kopi yang menyebabkan hipertensi. Jadi kita katakan perilaku food ordering menggunakan online adalah variabel pendahulu. Karena dia mendahului terjadinya atau menyebabkan terjadinya asupan kopi atau konsumsi kopi. Variabel lain ada namanya variabel perantara.
Variabel perantara adalah variabel yang memerantarai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya misalnya, kalau kita lihat di kerangka teori UNICEF tentang status gizi, contohlah stunting misalnya, status gizi yang kita ambil adalah stunting. Stunting merupakan variabel dependennya. Kemudian variabel independennya bisa kita ambil misalnya adalah pola asuh ibu balita. Pola asuh apakah serta-merta atau secara langsung menyebabkan stunting? Tidak, ya. Ada faktor lain yang memerantarai hubungan antara pola asuh dengan stunting. Apa itu? Oh, yaitu asupan dan infeksi. Pola asuh yang buruk misalnya ya, bisa menyebabkan asupan balita tidak beragam sehingga mengakibatkan stunting. Atau pola asuh yang buruk bisa menyebabkan tingginya infeksi sehingga bisa menyebabkan stunting. Ya. Jadi kita katakan asupan dan infeksi merupakan variabel perantara antara variabel independen pola asuh dengan variabel dependen stunting. Ya. Ingat, perantara berarti dia memerantarai, ada di tengah-tengah antara variabel independen dengan dependen. Biasanya terjadi kalau variabel independen bukan merupakan variabel langsung dari variabel dependennya. Pola asuh bukan merupakan variabel atau faktor langsung terhadap stunting. Ada faktor di tengah-tengah yang memerantarai hubungan antara pola asuh dengan stunting, yaitu asupan dan infeksi. Jenis variabel lain adalah variabel perancu. Ini juga penting harus diperhatikan. Kenapa? Karena variabel perancu ini dapat mengganggu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh lagi tadi dia, kalau variabel dependennya adalah status gizi, misalnya stunting ya. Kita lihat di bagian kerangka teori milik UNICEF, ada faktor asupan dan infeksi yang letaknya sejajar, sama-sama kuat mempengaruhi stunting. Kita katakan asupan dan infeksi itu saling merancu satu sama lain dalam menilai hubungan kepada stunting. Contoh, misalnya kalau variabel independennya adalah asupan dan variabel dependennya adalah stunting, hubungan antara asupan dengan stunting ini dirancu atau diganggu dengan adanya infeksi. Ya, anak yang asupannya baik, tapi kok bisa stunting, ya? Asupannya selama ini baik, tapi kok bisa stunting? Oh, ternyata ada variabel lain, yaitu infeksi. Ternyata anak tersebut walaupun asupannya baik, tapi ternyata infeksinya tinggi, sering mengalami diare, sering mengalami ISPA misalnya ya, sehingga anak tersebut mengalami stunting dalam waktu yang lama. Artinya kita katakan infeksi merupakan variabel perancu antara hubungan asupan dengan stunting. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita ambil variabel independennya adalah infeksi terhadap stunting, maka asupan merupakan variabel perancu antara infeksi dengan stunting. Anak ini kok nggak pernah sakit, selalu sehat, tapi kok stunting? Oh, ternyata asupannya buruk, asupannya tidak beragam atau kurang. Ya, jadi kita katakan variabel perancu antara infeksi dengan stunting adalah asupan. Ya, jadi inilah variabel perancu. Jadi variabel perancu kenapa penting untuk diperhatikan? Nanti kita lihat lagi di kerangka teori ya. Pada saat kita melihat hubungan antara suatu variabel dengan variabel masalah, antara independen dengan dependen, ingat hati-hati ada variabel perancu yang mungkin perlu kita kontrol di metodologi penelitian di bab 4. Ya, contohnya misalnya ya, ingin meneliti hubungan antara kopi dengan hipertensi. Apakah kopi dengan hipertensi apakah hipertensi hanya dipengaruhi oleh faktor kopi? Kan tidak. Ada banyak faktor lain. Mungkin faktor tersebut tidak kita teliti, tidak kita ambil sebagai fokus penelitian, tapi justru dia mengganggu hubungan antara asupan kopi dengan hipertensi. Contohnya apa? Rokok misalnya. Ya, kita tidak meneliti faktor rokok. Ternyata hubungan kopi antara kopi dengan hipertensi itu dipengaruhi juga oleh variabel rokok. Walaupun dia nggak ngopi, tapi kok tetap hipertensi ya? Tekanan darahnya kok tinggi ya? Oh, ternyata ada faktor lain, itu dia merokok ternyata. Nah, artinya merokok merupakan variabel perancu yang merancu hubungan antara kopi dengan hipertensi. Ini harus hati-hati. Makanya saya sering jelaskan, kalau misalnya kita memilih variabel, perhatikan variabel-variabel lain yang tidak kita teliti. Kalau kita hanya meneliti hubungan kopi dengan hipertensi, ya, tapi tidak meneliti variabel rokok dengan hipertensi, maka kita harus mampu mengontrol variabel rokok. Misalnya nanti di bab 4 ada namanya kriteria inklusi ya. Kriteria inklusi siapa saja orang yang berhak masuk sebagai sampel penelitian kita. Kalau memang kita takut, kita khawatir variabel rokok bisa mengganggu hubungan antara kopi dengan hipertensi, maka kita tegaskan saja sejak awal yang mengikuti penelitian ini adalah orang-orang yang bukan perokok. Nah, otomatis kita sudah menghilangkan variabel perancu rokok. Kenapa? Karena respondennya sudah kita homogenkan
semuanya adalah yang tidak merokok. Otomatis sudah tidak lagi pengaruh rokok yang bisa mengganggu antara kopi dengan hipertensi. Itu contoh ya. Jadi masih banyak variabel perancu yang kalian harus lihat di bagian kerangka teori. Apa sih kira-kira ya variabel yang bisa mengganggu hubungan yang diteliti? Kalau dia memang mengganggu hubungan faktor yang kita teliti terhadap masalah, maka penting faktor tersebut kita kontrol pada populasi penelitian kita. Apa sih fungsi hipotesis? Menguji teori, betul ya. Oleh karena itu, hipotesis hendaknya berawal dari teori. Kerangka teori kita harus betul dulu. Jangan kerangka teorinya masih berantakan, arahnya belum jelas, atau bahkan mungkin arahnya kebalik-balik. Udah pasti kerangka konsepnya salah, dan sudah pasti hipotesisnya akan salah. Ini kebanyakan mahasiswa dalam membuat tinjauan pustaka atau menyusun kerangka teori masih menjadi tantangan ya buat kita ya. Jadi saya sering menganjurkan silahkan kalian mengambil kerangka teori yang sudah ada dari expert atau pakar-pakar ya. Misalnya kalau teori perilaku, boleh kalian ambil model perilaku dari Green. Atau teori tentang status gizi, sudah ada kerangka teori dari UNICEF, silahkan diambil. Teori hipertensi juga sudah banyak. Teori tentang diabetes mellitus itu sudah banyak. Bisa dilihat di jurnal-jurnal yang merupakan jurnal review atau jurnal meta-analisis yang memang sudah menegakkan teori. Itu lebih baik dibandingkan mungkin sulit kalau menyusun teori sendiri. Boleh menyusun teori sendiri, tapi yang penting betul arahnya gitu ya. Jangan sampai salah, karena kalau teorinya salah, pasti hipotesisnya juga salah, nggak benar. Hipotesis juga bisa mendorong munculnya teori. Betul, ya. Kita sebagai peneliti harus bersikap netral kepada hipotesis, karena nanti hipotesis kita terbukti benar atau tidak, itu sama-sama memberikan sumbangsi bagi teori yang sudah ada. Ya. Kita berhipotesis ada hubungan antara kopi dengan hipertensi. Hasilnya nanti setelah diujikan bisa benar, bisa tidak. Kalau benar, kopi berhubungan dengan hipertensi, ya dia akan memperkuat teori yang sudah ada, bahwasanya kopi berhubungan dengan hipertensi. Tapi kalaupun tidak, hasilnya tidak berhubungan antara kopi dengan hipertensi, ya nggak masalah. Artinya apa? Penelitian kita memberikan konflik of literatur atau memberikan pandangan baru terhadap hubungan antara kopi dengan hipertensi. Tidak masalah. Ya, artinya kita mendorong munculnya teori-teori baru. Kemudian hipotesis jelas menerangkan fenomena. Fenomena adalah masalah yang diteliti. Dia akan menerangkan mana saja yang berhubungan dengan hipertensi, mana saja faktor yang berhubungan dengan anemia pada remaja, dan seterusnya. Dan jelas hipotesis akan mengarahkan fokus penelitian kita. Misalnya ya, hubungan yang kita teliti yang kita tegakkan pada hipotesis adalah hubungan antara asupan kopi dengan hipertensi, kemudian aktivitas fisik dengan hipertensi, kemudian kondisi stres dengan hipertensi. Maka penelitian kita akan fokus pada 3 hubungan tadi, tidak kemana-mana. Ya. Dan tentu sangat berguna untuk menyusun kesimpulan. Nah, pada saat nanti menarik kesimpulan di bab 7, hati-hati kesimpulan yang kita ambil jangan beranjak keluar dari hipotesis. Kesimpulan yang diambil adalah hasil hipotesis atau hasil pengujian hipotesis yang kita lakukan di bab 3. Seringkali mahasiswa kalau membuat kesimpulan itu kemana-mana. Menyimpulkan sesuatu yang tidak diukur. Menyimpulkan sesuatu yang tidak dihipotesiskan, itu salah. Ya. Kalau di hipotesis kita ada 5 hipotesis, maka nanti otomatis akan ada 5 kesimpulan yang menyimpulkan apakah ada hubungan atau tidak. Yang menyimpulkan apakah diterima atau tidak hipotesis kita. Kalau ada 5 hipotesis, maka akan muncul 5 kesimpulan. Jadi jangan kemana-mana. Fokus pada hipotesis yang kita tegakkan tadi. Oke. Dalam penelitian, apakah semua penelitian punya hipotesis? Ada yang ya, ada yang tidak. Kalau penelitian kita penelitian explanatory. Explanatory artinya explain, menjelaskan hubungan-hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ya. Tentu kita membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan dugaan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Sedangkan kalau penelitian kita sifatnya hanya mendeskripsikan, menggambarkan suatu masalah ya, bagaimana gambaran hipertensi pada ibu-ibu pralansia di kecamatan X, bagaimana gambaran anemia pada remaja siswi SMA X di kota X misalnya ya. Hanya penelitian eksplorasi atau deskriptif, maka yang seperti itu tidak membutuhkan hipotesis. Ya, sekali lagi, hipotesis hanya ada pada penelitian yang menerangkan hubungan-hubungan antara 2 variabel atau lebih. Otomatis penelitian yang hanya gambaran, hanya deskriptif, kemudian penelitian yang sifatnya pangan, ya formulasi suatu pangan, dia tidak membutuhkan hipotesis. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih syarat hipotesis yang baik ya?
Yang pertama harus berasal dari teori ya. Tadi saya jelaskan kalau kerangka teorinya bagus, kerangka teorinya sudah betul, arahnya benar, tidak kebalak-balik, maka kerangka konsepnya akan betul dan otomatis hipotesisnya juga akan benar. Ya, jadi kita cek lagi kerangka teori. Ini tantangan kita adalah pada saat mahasiswa menyusun suatu karya ilmiah atau penulisan ilmiah, misalnya skripsi gitu ya, yang masih challenging adalah dalam menyusun kerangka teori. Jadi seringkali dosen itu menyarankan kerangka teorinya bisa kita ambil dari kerangka teori yang sudah ada dari ahli-ahli. Ya, misalnya kalau tentang ilmu perilaku sudah ada model perilaku dari Green. Kalau untuk status gizi sudah ada kerangka teori dari UNICEF. Sudah banyak juga kerangka teori tentang hipertensi, kerangka teori tentang diabetes mellitus, itu bisa kalian adopsi dari kerangka teori yang sudah ada. Nanti masalah kerangka teori tadi mau kita modifikasi menjadi lebih up to date, silahkan. Tapi bisa kita awali kerangka teori dari kerangka teori yang sudah ada. Karena kita khawatir ada kerangka teori yang kita susun masih jauh dari harapan ya, masih kurang tepat. Ya, itu bisa berpengaruh pada hipotesisnya. Hipotesis yang betul, yang baik, dia akan diperoleh dari kerangka teori yang sudah baik juga. Kemudian, hipotesis harus jelas, ya, tidak bermakna ganda, tidak ambigu. Kemudian dia juga harus spesifik. Dia juga hendaknya memiliki redaksi yang sama dengan yang tertulis di kerangka konsep maupun yang di variabel pada DO. Jangan kalau di kerangka konsep kita menjelaskan hubungan antara perilaku sarapan dengan obesitas. Bahasanya di kerangka konsep adalah perilaku sarapan. Tiba-tiba di hipotesis muncul bukan perilaku sarapan, perilaku makan terhadap obesitas. Nah, itu hal yang lain tuh. Redaksinya berbeda, hati-hati. Beda redaksi, beda makna. Konsepnya harus sama ya, dari kerangka konsep, kemudian di variabel, sampai ke hipotesis. Kemudian hipotesis harus memiliki variasi nilai. Artinya variabel yang kita hubungkan di hipotesis harus memiliki variasi nilai. Kalau kita sudah melakukan definisi operasional, sudah mengoperasionalkan bagaimana mengukur suatu variabel, mengukur suatu konsep, dan sudah memberikan hasil ukur, maka sudah otomatis sudah akan muncul variasi nilai pada variabel yang diteliti. Contohnya adalah variabel aktivitas fisik. Kalau dia sudah didefinisi operasional kan bagaimana mengukurnya, bagaimana hasil ukurnya, maka variabel aktivitas fisik akan memiliki variasi nilai. Oh, ada aktivitas fisik rendah, sedang, tinggi, gitu ya. Itu contohnya. Spesifik. Tadi ya yang saya jelaskan, hipotesis harusnya spesifik, tidak umum. Misalnya ada hipotesis, ada hubungan antara asupan dengan hipertensi. Itu kan tidak spesifik. Asupan apa yang dimaksud? Asupan tuh banyak. Ada asupan energi, asupan gizi makro. Asupan makro saja ada 3 macam. Ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu harus dirinci satu persatu. Kenapa? Hipotesis kan dugaan kerja kita, kerangka kerja kita nanti. Ya, bagaimana kita melakukan uji atau pengukuran, itu harus secara spesifik, satu persatu dirinci. Kalau terlalu umum, bagaimana mengukurnya? Bagaimana mengujinya? Kemudian hipotesis harus bebas nilai. Bebas nilai yang di sini yang dimaksud adalah kita sebagai peneliti harus membebaskan diri kita dari segala penilaian penilaian subjektif terhadap hipotesis. Jangan kita sudah menduga di awal. Sepertinya ada hubungan nih antara asupan kopi dengan hipertensi. Walaupun secara teoritik penelitian terdahulu mengatakan ada hubungan antara kopi dengan hipertensi, tapi secara etik kita sebagai peneliti tidak boleh langsung menjudge hubungan tersebut benar adanya, ya. Harus netral dulu di awal, bebaskan diri kita terhadap berbagai penilaian subjektif terhadap hipotesis. Yang terakhir, jelas hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Karena kalau hanya mendeklarasikan atau menyatakan besaran masalah, ya, hanya eksplorasi saja, maka dia bukanlah hipotesis. Nah, penggolongan hipotesis. Jadi hipotesis mungkin dulu teman-teman sudah belajar di biostat, ada hipotesis 0 atau H0, ada hipotesis alternatif atau HA. Ya, kenapa sih harus ada hipotesis 0, harus ada hipotesis HA? Ya, kita mulai dengan hipotesis 0 dulu ya. Jadi memang keperluan hipotesis 0 ini adalah untuk uji statistik nanti. Hipotesis 0 memang tidak kita tulis di tulisan ilmiah kita, dia hanya ada di otak kita, ya.
kita sebagai peneliti menetapkan dulu di awal dugaan kita adalah asas praduga tak bersalah gitu ya. Kita harus menduga bahwasanya memang di awal tuh tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, ya, tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Kenapa? Nanti akan kita buktikan hipotesis nol ini dengan uji statistik. Kalau uji statistik nanti gagal membuktikan untuk menolak H0, maka otomatis H0 kita terima. Yang artinya memang tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya uji statistik nanti gagal menerima H0, maka H0 kita tolak. Yang artinya ada hubungan atau ada perbedaan. Ya, yang artinya hipotesis alternatif kita atau hipotesis kerja kita terbukti. Ya. Jadi keputusan menolak H0 atau menerima H0 itu adalah untuk keperluan nanti hasil uji statistik. Itulah kenapa terlebih dahulu sebelum kita menuliskan hipotesis alternatif, di otak kita terlebih dahulu harus ada hipotesis nol. Bahwasanya hubungan tadi atau perbedaan tadi di awal belum ada hubungan atau belum ada perbedaan. Nanti akan diterima H0 atau ditolak H0 sesuai dengan hasil uji statistik. Apakah berhasil membuktikan menolak H0 atau berhasil membuktikan justru menerima H0. Ya. Yang kedua adalah hipotesis alternatif. Nah, inilah yang kita katakan sebagai hipotesis kerja yang menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan. Ya. Hipotesis alternatif ada dua jenis, ada yang sifatnya dua arah, ada yang sifatnya satu arah. Oke, dua arah atau two tail. Kita mulai dari yang dua arah dulu. Kalau penelitian kita sifatnya cross-sectional, kita sudah belajar di epidemiologi, penelitian cross-sectional itu sifatnya adalah penelitian yang tingkatnya secara desain paling rendah dibandingkan penelitian lain. Kenapa paling rendah? Karena antara variabel-variabel yang diteliti, antara faktor dengan masalah, itu diambil dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada kerangka waktu, tidak ada follow up antara variabel faktor dengan variabel masalah. Jadi diambil bersamaan aja begitu. Misalnya kalau ingin menghubungkan antara asupan lemak jenuh dengan penyakit jantung koroner, kita hanya mengambil dalam satu waktu yang sama, kita wawancara apakah betul asupan lemak jenuhnya, bagaimana asupan lemak jenuhnya dalam 6 bulan terakhir misalnya. Kemudian kita tes, kita uji dengan hasil diagnosis gitu ya, apakah dia PJK atau tidak. Diambil dengan menggunakan cross-sectional saja, antara data yang ada di rumah sakit dengan data asupan yang kita wawancara dalam satu waktu bersamaan. Tidak ada kerangka waktu, maka kita hanya bisa melihat hubungan antara asupan lemak jenuh dengan penyakit jantung koroner tadi. Cuma bisa melihat ada perbedaan nggak ya antara asupan lemak jenuh dengan penyakit jantung koroner. Atau ada perbedaan nggak ya resiko penyakit jantung koroner pada mereka yang konsumsi asupan lemak jenuhnya tinggi dengan asupan lemak jenuhnya tidak tinggi. Sekedar itu aja, hanya melihat ada hubungan nggak ya, ada perbedaan nggak ya. Tapi nggak bisa menentukan apakah kalaupun memang berhubungan, kalaupun memang ada berhubungan antara asupan lemak jenuh dengan penyakit jantung koroner, apakah betul asupan lemak jenuh merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung koroner? Kita nggak bisa menentukan itu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan follow up. Ya, kita nggak tahu mana yang terjadi lebih dahulu. Apakah penyakit jantung koroner, apakah asupan lemak jenuh dulu baru menyebabkan penyakit jantung koroner, atau mungkin memang di sampel yang kita teliti itu penyakit jantung koroner jadi terlebih dahulu, baru kemudian tinggi asupan lemak jenuh. Kita nggak tahu mana mendahului mana, karena penelitian kita ambil datanya dalam satu waktu, tidak ada follow up, ya, sehingga itu dikatakan hipotesis yang masih sifatnya dua arah. Ini belum tahu nih arahnya kemana, mana menyebabkan mana. Asupan lemak jenuh tinggi dulu, baru PJK, atau PJK dulu jangan-jangan baru asupan lemak jenuh tinggi. Tidak bisa kita buktikan hal tersebut, ya, karena tidak ada kerangka waktu atau follow up antara asupan lemak jenuh mempengaruhi penyakit jantung koroner. Beda kalau kita melakukan penelitian yang sifatnya satu arah, ya, hipotesisnya satu arah atau one tail. Contohnya penelitian yang menggunakan kerangka waktu atau penelitian longitudinal, seperti penelitian cohort, penelitian case control, dan bahkan penelitian eksperimental. Itu semua sifatnya longitudinal, ada kerangka waktu, ada follow up. Dari belum munculnya outcome sampai munculnya outcome. Hubungan antara asupan lemak jenuh terhadap penyakit jantung koroner dihubungkan dengan kerangka waktu dari belum munculnya penyakit jantung koroner, dari masih sehat semua,
respondennya masih sehat tapi sudah ada resiko untuk makan makanan asupan lemak jenuh, kemudian diikuti misalnya ya dengan penelitian kohort, diikuti beberapa tahun kemudian sampai munculnya PJK. Nah itu artinya sudah ada kerangka waktu memfollow up dari belum muncul PJK sampai muncul PJK. Kalau penelitiannya dilakukan dengan cara seperti itu, maka itu kita katakan hipotesisnya bersifat one tail atau satu arah. Sudah bisa melihat arah hubungan, mana menyebabkan mana. Sudah jelas hubungannya antara asupan lemak jenuh dengan PJK. Oh, karena asupan lemak jenuh memang betul mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya PJK. Kenapa? Sudah yakin arahnya? Karena kita melakukan follow up atau penelusuran waktu dari belum munculnya PJK sampai muncul PJK yang diakibatkan oleh tingginya asupan lemak jenuh. Ya, bukan cuma kohort tapi juga case control. Ya, case control kan kita mulai dari penyakit, dari outcome, kemudian ditelusuri ke belakang dengan kerangka waktu tertentu ya. Mana yang asupan lemak jenuhnya tinggi, mana yang asupan lemak jenuhnya tidak tinggi. Apalagi penelitian eksperimental yang memang betul-betul mengontrol variabel-variabel yang tidak diteliti, kemudian menggunakan kerangka waktu tertentu, mulai dari belum munculnya outcome sampai munculnya outcome yang diteliti. Maka untuk penelitian yang seperti itu, hipotesisnya bukan cuma menilai ada hubungan atau tidak, tapi sudah bisa menilai bahwasanya hubungan tadi arahnya bagaimana. Ya, sudah bisa mengatakan suatu faktor bisa lebih dari faktor yang lain. Mereka yang asupan lemak jenuhnya tinggi itu merupakan risiko untuk PJK. Jadi kita sudah bisa bicara seperti itu. Sudah melihat arah hubungan ya antara suatu faktor dengan outcome. Beda dengan pada saat hipotesis yang dua arah tadi. Kalau dua arah hanya menilai ada hubungan atau enggak, ada perbedaan atau tidak gitu ya. Tapi kalau yang one tail itu sudah terlihat arahnya, mana menyebabkan mana. Ini tadi sudah dijelaskan ya, hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh antar variabel yang sedang diteliti. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan atau pengaruh antara variabel yang sedang diteliti. Hipotesis alternatif inilah yang kita tulis dalam skripsi kita. Nah, ini perbedaan berdasarkan rumusannya, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Contoh hipotesis nol, misalnya tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi. Tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu perokok dengan ibu yang tidak perokok. Jadi hipotesis nol ini memang hipotesis statistik yang diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis kerja yang diformulasikan untuk diterima. Ya, jadi penulisan kalimatnya juga bertolak belakang dengan hipotesis nol. Contoh hipotesis alternatif adalah ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi. Ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang lahir dari ibu perokok dengan ibu yang tidak perokok. Ya. Nah ini beda antara hipotesis yang satu arah dengan yang dua arah. Kalau yang dua arah biasanya tidak ada arahnya, tidak jelas, hanya menilai ada hubungan atau tidak, ada perbedaan atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena ini hanya dilakukan dengan menggunakan desain cross-seksional. Tidak bisa melihat mana menyebabkan mana. Apakah kalau ada hubungan kopi dengan hipertensi, hanya sekedar menilai ada hubungan nggak antara kopi dengan hipertensi. Tapi tidak bisa menyatakan, menegakkan bahwasanya kopi memang merupakan faktor risiko untuk hipertensi. Tidak bisa begitu. Ya, inilah yang disebut dengan hipotesis dua arah atau two tail. Hanya hubungan, menilai ada hubungan atau tidak. Tapi kalau one tail sudah bisa menilai hubungan dan juga menilai arahnya. Ada hubungan antara kopi dengan hipertensi sekaligus menegakkan bahwasanya kopi merupakan faktor risiko terhadap hipertensi. Ya. Semakin tinggi minum kopi, semakin tinggi risiko hipertensi. Misalnya itu salah satu contoh mereka yang konsumsi kopi maka lebih tinggi risikonya untuk mengalami hipertensi. Itu contoh pernyataan hipotesis yang sifatnya satu arah atau one tail. Jadi sudah menyatakan arah hubungan. Ya, bukan sekedar menyatakan ada hubungan atau tidak. Kesalahan statistik ini nanti setelah kita melakukan uji statistik, hipotesis kita bisa bernilai salah atau bisa bernilai benar tergantung dari hasil uji statistik ya. Ada dua jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 benar. Ya. H0 itu kan menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan ya. Kalau kita kesalahan menolak H0, padahal H0 benar, artinya kita menyatakan ada perbedaan atau menyimpulkan ada perbedaan. Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan. Atau H0 benar. Kesalahan tipe kedua, ini salah ketik.
kesalahan tidak menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya sebenarnya menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Nah, itu ada dua tipe kesalahan nanti di uji statistik ya. Uji statistik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis variabelnya, ya. Jenis datanya, apakah menguji kategorik dengan kategorik. Nanti kalau kategorik menggunakan uji chi-square misalnya. Numerik dengan contohnya kalau variabel numerik dengan kategorik bisa menggunakan uji t-test. Numerik dengan numerik menggunakan uji korelasi ya. Nanti ada tabelnya. Teman-teman sudah belajar itu di statistik parametrik ya. Ketentuan-ketentuan uji berdasarkan jenis variabel. Yang kemudian juga adalah jenis distribusi datanya. Kalau datanya terdistribusi secara normal, kita menggunakan statistik parametrik. Namun kalau tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Ini contoh penulisan hipotesis ya. Kita lihat di sebelah kiri, halaman sebelah kiri, ini adalah kerangka konsep hubungan antara asupan energi, protein, dan faktor-faktor lainnya kepada stunting atau kependekan pada balita. Kita lihat di kerangka konsep ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 variabel berhubungan dengan, atau 10 konsep berhubungan dengan stunting. Maka otomatis harusnya di hipotesis juga ada 10 konsep yang dihubungkan dengan stunting. Tapi kalau kita lihat di bagian sebelah kanan, ini kok cuma ada 9 pernyataan hubungan. Harusnya kalau ada 10 konsep berhubungan dengan stunting di kerangka konsep, juga harusnya ada 10 deklarasi atau 10 pernyataan hubungan di bagian hipotesis. Tapi di sini cuma ada 9, artinya ada kesalahan. Coba kita cek one by one ya. 1, hipotesis pertama ada hubungan antara asupan energi, oke, dengan stunting. Sesuai. Yang kedua, asupan protein dengan stunting, oke, sesuai. Berat badan lahir dengan stunting, oke, sesuai. Yang keempat, ada hubungan antara umur dan jenis kelamin, oke, ini nggak boleh. Makanya diberi lingkaran merah karena ini contoh yang salah. Tidak boleh menggabungkan dua konsep sekaligus dalam satu pernyataan hipotesis. Ini harus dirinci, harus dipisah. Ya, ada hubungan antara umur dengan stunting, kemudian nomor berikutnya ada hubungan antara jenis kelamin dengan stunting. Jadi jangan digabung umur dan jenis kelamin, ya harus dipisah. Kemudian yang kelima betul, status imunisasi. Berikutnya adalah pendidikan ibu, betul. Nomor 7 tiba-tiba muncul antara pekerjaan ibu dengan stunting. Ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan stunting. Padahal di kerangka konsepnya tidak ada konsep atau faktor pekerjaan. Nah ini harus dibuang, tidak boleh. Ini nggak boleh hipotesis tiba-tiba muncul konsep yang lain dari kerangka konsep. Yang kedelapan ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan stunting, betul. Ada di kerangka konsep. Yang kesembilan, ada hubungan antara pola pemberian ASI dengan stunting atau kependekan. Nah ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ada perbedaan redaksi atau perbedaan konsep. Ya, perhatikan di sini di bagian kiri adanya pola menyusui, bukan pola pemberian ASI. Ya, tentu nanti akan bisa menyebabkan makna yang berbeda. Oleh karena itu saya bilang ya redaksinya harus sama antara kerangka konsep dengan yang ada di hipotesis. Kalau di kerangka konsep bilang pola menyusui, maka di hipotesis juga namanya pola menyusui, bukan pola pemberian ASI. Nah, ini contoh hipotesis yang sudah betul ya. Kerangka konsep antara faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku makan ya. Perilaku diet, citra tubuh, rasa percaya diri, kekerasan fisik, pelecehan seksual, bullying, ejekan bentuk tubuh, paparan media. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 konsep dihubungkan dengan penyimpangan perilaku makan. Maka otomatis harus ada 8 deklarasi atau 8 pernyataan pada hipotesis. Di sini sudah ada 8. Nanti kita bisa cek satu-satu apakah sudah betul redaksinya sama dengan yang ada di kerangka konsep. Perilaku diet, kemudian citra tubuh, rasa percaya diri, kekerasan fisik, kemudian pelecehan seksual, bullying, ejekan seputar berat badan, dan keterpaparan terhadap media. Ini sudah betul semua, redaksinya sama, konsepnya sama, dan jumlah deklarasinya sama dengan jumlah konsep. Maka kita katakan hipotesisnya sudah dinyatakan dengan cara yang sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan panduan. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis sangat penting dalam penelitian dengan merumuskan atau formulasi yang sesuai dengan kerangka konsep. Kemudian hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua penelitian menggunakan hipotesis, penggunaan didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian ya.
Kalau tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih, maka kita katakan tidak ada hipotesis pada penelitian tersebut. Tidak boleh memaksakan hipotesis agar terbukti. Kalau hipotesis kita yang terbukti, nanti akan menguatkan teori. Kalaupun tidak terbukti, tentu akan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru atau memberikan sumbangsi pada teori-teori baru. Ini daftar pustakanya. Sekian kuliah tentang hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.